Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Febrianti dengan NPM A1C021025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal persamaan diferensial dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode pemisah peubah, yang kedua, metode eksak, dan yang ketiga, metode faktor integrasi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama mengenai metode pemisah peubah. Soal yang pertama, tentukan persamaan diferensial dari dy dx sama dengan 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 per 2 dikali y min 1 dengan nilai awal y0 sama dengan min 2. Jawab. Kita kalikan dy dengan 2 dikali y min 1. Kemudian 6x kita kali silangkan dengan 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 2. Kemudian kita dapatkan di ruas kiri yaitu 2 dikali y min 1 dy sama dengan di ruas kanannya 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas menjadi integral 2 dikali y min 1 dy sama dengan integral 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 dx. Hasil dari integral 2 dikali y min 1 dy yaitu y kuadrat min 2y. Sedangkan integral dari 6x kuadrat plus 8x plus 2dx yaitu 2x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 2x plus c. Kemudian kita dapatkan y kuadrat min 2y min 2x pangkat 3 min 4x min 2x plus c sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai awalnya y0 sama dengan min 2. Kita dapatkan min 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 2 dikurang 2 dikali x-nya 0 pangkat 3 dikurang 4 dikali 0 dikurang 2 dikali 0 ditambah c. Kemudian kita operasikan didapatlah 4 ditambah 4 dikurang 0 dikurang 0 dikurang 0 ditambah c sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai c yaitu minus 8. Maka didapatkan persamaan y kuadrat min 2y min 2x pangkat 3 min 4x min 2x min 8 sama dengan 0. Soal yang kedua, tentukan persamaan diferensial dari dy dx sama dengan 4x kuadrat per 1 min y kuadrat. Jawab, kita kali silangkan dy dengan 1 min y kuadrat dan dx dengan 4x kuadrat. Kita dapatkan 1 min y kuadrat dy sama dengan 4x kuadrat dx. Kita integralkan kedua ruas menjadi integral 1 min y kuadrat dy sama dengan integral 4x kuadrat dx. Maka hasilnya y min 1 per 3 y pangkat 3 sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 plus c. Kemudian kita kelompokkan variabel x dan y-nya menjadi 4 per 3 x pangkat 3 min 1 per 3 y pangkat 3 min y plus c sama dengan 0. Kemudian kita kali dengan bilangan 3. Didapatkan 4x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 min 3y plus c sama dengan 0. Soal yang ketiga, tentukan persamaan diferensial dari dy dx sama dengan y sin x jika nilai awal y0 sama dengan 2. Jawab, dy dx sama dengan y sin x, dy per y sama dengan sin x dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Integral 1 per y dy sama dengan integral sin x dx. Integral dari 1 per y dy yaitu ln y dan integral dari sin x dx yaitu min cos x plus c. Kemudian kita dapatkan e pangkat ln y sama dengan e pangkat min cos x. Kemudian y sama dengan e pangkat c ditambah e pangkat min cos x. Y sama dengan c dikali e pangkat min cos x. Kemudian kita masukkan nilai awal y0 sama dengan 2. 2 sama dengan y c dikali e pangkat min cos x. 2 sama dengan c dikali e pangkat negatif 1. Maka kita dapatkan c sama dengan 2e. Maka didapatkan persamaan y sama dengan 2e dikali e pangkat min cos x. Y sama dengan 2 dikali e pangkat 1 min cos x. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai soal persamaan diferensial dengan metode eksak. Soal nomor 4. Tentukan solusi umum dari persamaan berikut. 2xy plus 3 dx ditambah x kuadrat plus 4y dy sama dengan 0.
jawab. Bentuk umum dari persamaan diferensial yaitu M X Y dx ditambah N X Y dy sama dengan 0, dengan do M dan do Y-nya harus sama dengan do N per do X. Kemudian di sini diketahui M X, Y yaitu 2XY plus 3, sedangkan N X, Y sama dengan X kuadrat plus 4Y. Kemudian untuk mengecek apakah M dan N-nya eksak, maka kita menggunakan rumus do M per do Y sama dengan do per do Y. Kita substitusikan M-nya tadi yaitu 2XY plus 3. Maka turunan dari 2XY plus 3 terhadap do Y sama dengan 2X. Kemudian do N per do X sama dengan do per do X. Kita substitusikan N-nya yaitu X kuadrat plus 4Y. Maka turunan dari X kuadrat plus 4Y terhadap do X sama dengan 2X. Sehingga terbukti bahwa persamaan di atas eksak karena do M per do Y sama dengan do N per do X. Baiklah, selanjutnya kita akan mengoperasikan UXY sama dengan integral M dx ditambah KY. UXY sama dengan integral M-nya tadi kita substitusikan menjadi 2XY ditambah 3 dx plus KY. UXY sama dengan integral dari 2X yaitu X kuadrat Y, integral dari 3 dx yaitu 3X plus KY. Kemudian kita cari do U per do Y-nya sama dengan X kuadrat plus 4Y. Do U per do Y sama dengan X kuadrat ditambah 4 dikali Y-nya kita ganti menjadi dx per dy. Maka kita dapatkan dx per dy-nya sama dengan Y dan KY-nya sama dengan setengah Y kuadrat. Maka didapatkan UXY sama dengan X kuadrat Y ditambah 3X ditambah 1 per 2 Y kuadrat sama dengan C, atau 3X ditambah X kuadrat Y ditambah setengah Y kuadrat sama dengan C. Soal yang kedua, tentukan solusi umum dari persamaan berikut. Sin Y min 2Y sin X dx ditambah cos Y ditambah 2 cos X dy sama dengan 0. Diketahui bahwa M X, Y-nya yaitu sin Y min 2Y sin X, sedangkan N X, Y-nya yaitu cos Y ditambah 2 cos X. Kemudian do M per do Y sama dengan do per do X, kita substitusikan nilai M-nya tadi yaitu sin Y min 2Y sin X. Maka turunan dari sin Y min 2Y sin X terhadap do X sama dengan cos Y min 2 sin X. Kemudian do N per do X sama dengan do per do X. Kita substitusikan nilai N-nya tadi yaitu cos Y plus 2 cos X. Maka turunan dari cos Y plus 2 cos X terhadap X yaitu cos Y min 2 sin X. Sehingga terbukti bahwa persamaan di atas merupakan eksak karena nilai do M per do Y-nya sama dengan nilai do N per do X. Kemudian kita cari UXY-nya sama dengan integral M dx plus KY. UXY sama dengan integral, kita substitusikan nilai M-nya sin Y min 2Y sin X dx plus KY. Kita dapatkan nilai integralnya sin Y min 2Y, integral dari sin X itu min cos X plus KY. Sehingga kita dapatkan sin Y plus 2Y cos X plus KY. Kemudian kita cari nilai do U per do Y sama dengan cos Y plus 2 cos X plus dx dy. Kita setarakan nilai N-nya tadi yaitu cos Y plus 2 cos X. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai dk dy-nya sama dengan 0 dan KY sama dengan konstanta atau sama dengan C. Maka didapatkan solusi umum dari persamaan di atas yaitu UXY sama dengan sin Y plus 2Y cos X plus C, atau sin Y plus 2Y cos X sama dengan C. Soal yang ketiga, tentukan solusi umum dari persamaan berikut. 2x pangkat min 3y dx sama dengan min x pangkat min 2 dy. Kita ketahui nilai mxy-nya yaitu 2x pangkat 3y, sedangkan nilai nx, y-nya yaitu min x pangkat min 2. Kita cari nilai do M do Y-nya sama dengan do per do Y. Kita substitusikan nilai M-nya yaitu 2x min 3 pangkat min 3y. Sehingga turunan dari 2x pangkat min 3y terhadap y yaitu 2x pangkat min 3. Untuk nilai do N per do X sama dengan do per do X dari nilai N yaitu min X pangkat min 2. Turunan dari min X pangkat min 2 terhadap X yaitu 2X pangkat min 3. Sehingga terbukti eksak karena nilai do M per do Y sama dengan do N per do X. Selanjutnya, untuk mencari solusi umum dari persamaan di atas, kita akan mencari nilai U, X, Y sama dengan integral M dx plus KY. UXY sama dengan integral dari M-nya tadi yaitu 2x pangkat min 3y dx plus KY. Integral dari 2x pangkat min 3y yaitu min x min 2 plus KY. Lanjut, kita akan mencari nilai do U per do Y sama dengan min x pangkat min 2 plus dk dy. Kita setarakan dengan nilai N-nya tadi yaitu min x pangkat min 2.
Sehingga kita dapatkan nilai dx dy-nya sama dengan 0 dan ky-nya sama dengan konstanta atau sama dengan c. Maka didapatkan solusi umum persamaan yaitu uxy sama dengan min x pangkat min 2y plus c atau min x pangkat min 2y sama dengan c. Selanjutnya, penyelesaian soal persamaan diferensial dengan menggunakan metode faktor integrasi. Soal yang ke-7. Tentukan solusi umum dari persamaan berikut. 3y kuadrat dx ditambah 2y dy sama dengan 0. Jawab. Diketahui nilai mx, y-nya yaitu 3y kuadrat, sedangkan nilai nx, y-nya yaitu 2y. Ditanya, tentukan solusi umum dari persamaan. Langkah pertama, kita periksa apakah persamaan ini eksak. Dengan membuktikan bahwa do m per do y itu sama dengan do n per do x. Kita cari nilai do m per do y sama dengan do per do y dari nilai m-nya tadi, 3y kuadrat. Turunan dari 3y kuadrat terhadap y sama dengan 6y. Selanjutnya, do n per do x sama dengan do per do x dari nilai n yaitu 2y. Turunan dari 2y terhadap x sama dengan 0. Karena nilai do m per do y tidak sama dengan do n per do x, maka persamaan ini tidak eksak. Langkah yang kedua, cari faktor integrasi. Dengan menggunakan rumus Rx sama dengan 1 per Q dikali do P per do Y dikurang do Q per do X. Rx sama dengan 1, kita substitusikan nilai Q-nya yaitu 2Y dikali do P per do Y-nya 6Y dikurang do Q per do X-nya 0. Sehingga kita dapatkan Rx sama dengan 3. Langkah yang ketiga, hitung faktor integrasi Fx. Fx sama dengan EXP integral dari Rx dx. Fx sama dengan EXP integral dari 3 dx. Fx sama dengan EXP dari 3x. Fx sama dengan E pangkat 3x. Langkah yang keempat, kita kalikan persamaan dengan faktor integrasi. Dan didapatlah E pangkat 3x dikali 3y kuadrat dx ditambah E pangkat 3x dikali 2y dy sama dengan 0. Kemudian kita operasikan menjadi 3y kuadrat dikali E pangkat 3x dx ditambah 2y dikali E pangkat 3x dy sama dengan 0. Langkah yang kelima, periksa apakah sekarang sudah menjadi eksak. Kita hitung, do m per do y sama dengan do per do y. Nilai m-nya tadi yaitu 3y kuadrat dikali E pangkat 3x. Maka turunan dari 3y kuadrat dikali E pangkat 3x terhadap y yaitu 6y dikali E pangkat 3x. Sedangkan nilai do n per do x sama dengan do per do x dikali 2y dikali E pangkat 3x. Turunan dari 2y E pangkat 3x terhadap x yaitu 6y dikali E pangkat 3x. Langkah yang keenam, tentukan fungsi uxy-nya. Rumusnya, uxy sama dengan integral m dx ditambah ky. Uxy sama dengan integral dari nilai m-nya tadi 3y kuadrat dikali E pangkat 3x dx plus ky. Maka kita dapatkan nilai integralnya yaitu y kuadrat ditambah E pangkat 3x ditambah ky. Maka kita dapatkan nilai integralnya yaitu y kuadrat dikali E pangkat 3x ditambah ky. Langkah yang ketujuh, kita hitung do u per do y. Do u per do y sama dengan nilai n-nya tadi 2y dikali E pangkat 3x. Do u per do y sama dengan 2, y kita ganti dengan dk per dy dikali E pangkat 3x. Maka kita dapatkan nilai dk dy-nya sama dengan y, sehingga ky sama dengan integral dari y yaitu 1 per 2 y kuadrat. Maka solusi umum dari persamaan tersebut adalah uxy sama dengan y kuadrat dikali E pangkat 3x ditambah 1 per 2 y kuadrat sama dengan 0. Tentukan solusi umum dari persamaan berikut. Y aksen min 3y sama dengan 9. Jawab. Y aksen min 3y sama dengan 9. Kita ubah y aksen menjadi dy per dx. Didapatkan dy per dx min 3y sama dengan 9. Kemudian, min 3y min 9 sama dengan dy dx. Kemudian kita kalikan min 3y min 9 dikali dx sama dengan dy. Diketahui nilai mxy-nya sama dengan min 3y min 9, sedangkan nilai n, x, y-nya sama dengan 1. Ditanya, tentukan solusi umum dari persamaan. Langkah 1. Periksa apakah persamaan ini eksak. Do m per do y sama dengan do per do y. Kita substitusikan nilai m-nya min 3y min 9. Turunan dari min 3y min 9 terhadap y yaitu min 3. Selanjutnya, mencari nilai do n per do x. Sama dengan do per do x, kita substitusikan nilai n-nya yaitu 1. Turunan 1 terhadap x sama dengan 0. Karena do m per do y tidak sama dengan do n per do x, maka persamaan ini tidak eksak. Kita lanjutkan langkah yang kedua, cari faktor integrasi. Dengan rumus Rx sama dengan 1 per Q dikali do P per do Y dikurang do Q per do X. Rx sama dengan 1, kita substitusikan nilai Q-nya yaitu 1 dalam kurung
Do P per do Y-nya min 3 dikurang do Q per do X-nya 0. Kita dapatkan Rx sama dengan min 3. Langkah yang ketiga, hitung faktor integrasi Fx. Fx sama dengan EXP integral Rx dx. Fx sama dengan EXP integral dari min 3 dx. Fx sama dengan EXP min 3x. Fx sama dengan E pangkat min 3x. Langkah yang keempat, kita kalikan persamaan dengan faktor integrasi. Faktor integrasinya tadi yaitu E pangkat min 3. Kita kalikan dengan persamaan min 3y min 9 dx sama dengan E pangkat min 3x dikali dy. Kemudian kita dapatkan min 3y min 3y dikali E pangkat min 3x dikurang 9 dikali E pangkat min 3x dx sama dengan E pangkat min 3x dy. Langkah yang kelima, periksa apakah sekarang menjadi eksak. Do M per do Y sama dengan do per do Y, nilai M-nya min 3y dikali E pangkat min 3x min 9 dikali E pangkat min 3x. Kita dapatkan sama dengan min 3e pangkat min 3x. Nilai do n per do x sama dengan do per do x. Kita substitusikan nilai n-nya e pangkat min 3x. Kita dapatkan sama dengan min 3 dikali e pangkat min 3x. Langkah yang keenam, tentukan fungsi uxy. Uxy sama dengan integral m dx plus ky. Uxy sama dengan integral dari min 3y dikali e pangkat min 3x min 9 dikali e pangkat min 3x dx plus ky. Dapatkan hasil integralnya sama dengan y dikali e pangkat min 3x ditambah 3 dikali e pangkat min 3x plus ky. Langkah ketujuh, hitung do u per do y. Do u per do y sama dengan e pangkat min 3x plus ky. Kita dapatkan nilai dkdy-nya sama dengan 0 dan ky-nya sama dengan konstanta atau c. Maka solusi umum dari persamaan tersebut adalah u x, y sama dengan y dikali e pangkat min 3x ditambah 3 dikali e pangkat min 3x plus c sama dengan 0. Soal yang ke-9. Tentukan solusi umum dari persamaan berikut. X kuadrat Y dx plus dy sama dengan 0. Jawab. Diketahui nilai m x, y-nya sama dengan x kuadrat y, sedangkan nilai n x, y-nya sama dengan dy, atau sama dengan 1. Ditanya, tentukan solusi umum dari persamaan. Langkah yang pertama, periksa apakah persamaan ini sudah eksak. Do m per do y sama dengan do per do y. Kita substitusikan nilai m-nya yaitu x kuadrat y. Maka turunan dari x kuadrat y terhadap y yaitu x kuadrat. Do n per do x sama dengan do per do x. Kita substitusikan nilai n-nya yaitu 1. Turunan 1 terhadap x sama dengan 0. Karena nilai do m per do y tidak sama dengan do n per do x, maka persamaan ini tidak eksak. Kemudian, langkah yang kedua, kita cari faktor integrasinya. Dengan menggunakan rumus, Rx sama dengan 1 per Q dikali do P per do Y dikurang do Q per do X. Rx sama dengan 1, kita substitusikan nilai Q-nya 1 dikali do P do Y-nya X kuadrat dan do Q per do X-nya 0. Kita dapatkan Rx sama dengan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilai Rx sama dengan X kuadrat. Langkah yang ketiga, hitung faktor integrasi Fx. Fx sama dengan EXP integral dari Rx dx. Fx sama dengan EXP integral dari X kuadrat dx. Fx sama dengan EXP integral dari X kuadrat yaitu 1 per 3 X pangkat 3. Fx sama dengan E pangkat 1 per 3 X pangkat 3. Langkah yang keempat, kita kalikan persamaan dengan faktor integrasinya. Faktor integrasinya tadi yaitu E pangkat 1 per 3 X kuadrat. Dan kita kalikan dengan X kuadrat Y dx ditambah E pangkat 1 per 3 X kuadrat dikali dy sama dengan 0. Langkah yang kelima, periksa apakah sekarang menjadi eksak. Do M per do Y sama dengan do per do Y. Kita substitusikan nilai X. Kita substitusikan nilai M-nya tadi yaitu E pangkat 1 per 3 X pangkat 3 X dikali X kuadrat Y. Kemudian kita dapatkan turunannya yaitu E pangkat 1 per 3 X pangkat 3 dikali X kuadrat. Do M per do X sama dengan do per do X. Kita substitusikan nilai N-nya tadi yaitu E pangkat 1 per 3 X pangkat 3. Maka kita dapatkan turunannya yaitu E pangkat 1 per 3 X pangkat 3 dikali X kuadrat. Langkah yang keenam, tentukan fungsi UXY. Dengan menggunakan rumus UXY sama dengan integral M dx plus KY, maka kita dapatkan UXY-nya sama dengan integral dari E pangkat 1 per 3 X pangkat 3 dikali X kuadrat Y dx plus KY. Sama dengan Y integral dari E pangkat 1 per 3 X pangkat 3 dikali X kuadrat dx plus KY. Dan kita ubah menjadi nilai U-nya yaitu 1 per 3 X pangkat 3 dan DU-nya sama dengan X kuadrat Y. Sehingga kita dapatkan Y integral dari E pangkat U DU sama dengan Y dikali E pangkat U plus KY. Sama dengan Y dikali E pangkat 1 per 3 X pangkat 3 plus KY. Langkah yang ketujuh, hitung do U per do Y-nya. Do U per do Y sama dengan E pangkat 1 per 3 X pangkat 3 plus KY. Sehingga kita dapatkan nilai dx dy-nya, dk dy-nya sama dengan 0. Sehingga KY-nya sama dengan C atau konstanta.
Maka solusi umum dari persamaan tersebut adalah UXY sama dengan Y dikali E pangkat 1/3 X pangkat 3 sama dengan C, atau Y sama dengan C dikali E pangkat min 1/3 X pangkat 3.